Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fasbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling harus kita utamakan adalah marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah telah berikan kepada kita sampai detik ini. Terutama nikmat iman, karena dengan nikmat iman inilah kita melahirkan nikmat-nikmat yang lain. Karena dengan nikmat inilah kita bisa merasakan nikmatnya syukur, nikmatnya sabar, dan nikmat-nikmatnya lainnya. Maka pantaslah kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menjaga nikmat iman ini sampai kita berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, dan kita selaku umatnya semoga istiqomah dalam meniti sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbana. Jamaah Baitul Syakirin Depok dan sahabat MK Channel yang Allah berkahi dan Allah muliakan, bertemu kembali dengan saya selaku host Imam Syahid Ramadan dan pembicara kita Ustaz Zainal Mutakin di acara ngabuburit mungkin. Ngabuburit insyaallah. Sambil menunggu azan Ustaz ya. Jemaah yang Allah muliakan, menanggapi situasi dan kondisi dunia kini menjadi konsentrasi topik yang masih menjadi misteri. Sepi sudah dunia kini, bak planet yang tak berpenghuni. Interaksi antara manusia dibatasi, bahkan tak sedikit yang harus diisolasi. Membuat sebagian makhluk bumi frustasi, bahkan berpikir tak ada jalan lagi atas pandemi yang satu ini. Kini dunia dipenuhi oleh berbagai macam opini. Segala bentuk spekulasi dari para ahli kita temui, namun tak satu pun sama sekali yang mampu memuaskan hati. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini sebuah konspirasi atau memang bukti kuasa ilahi? Bahkan di tengah kondisi yang genting seperti ini, malah berita hoaks yang sering kita dapati. Semua yang telah terjadi merupakan bukti nyata kuasa ilahi, dan semua makhluk di bumi tak mungkin dapat lari dari apa yang telah direncanai. Kehidupan di dunia ini memang tak ada yang abadi. Semua akan mati sesuai dengan kadar yang telah ditetapi. Sulit memang memaknai setiap tragedi yang kita hadapi. Mungkin itu karena hati yang telah mati, atau bahkan tak mengerti apa arti dari makna hidup itu sendiri. Padahal Allah mengetahui apa yang terbaik bagi diri, namun kerap kali hati ini mengingkari. Maka jamaah Baitul Syakirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi yang genting seperti ini, pandemi corona yang semakin mengganas, tak sedikit dari kaum muslimin yang berputus asa. Maka pembahasan kali ini mungkin ada kaitannya Ustaz ya. Jangan putus asa. Jangan berputus asa. Karena judul kita mungkin hari ini apa sih? Masih lanjutan dari materi yang kemarin ya. Tentang iman dan Islam ya. Betul. Untuk mempersingkat waktu dan tidak panjang kalam, mari kita sama-sama simak, kita catat dan kita amalkan setelah kita simak kepada Ustaz Zainal Mutakin. Waktu dan tempat kami dipersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad.
amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Sahabat MK Channel yang berbahagia, juga jemaah Baitul Syakirin TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Beliau telah memilihkan berbagai nikmat untuk kita semuanya. Nikmat yang tak terhingga. Yang wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Kita tidak akan mampu menghitungnya saking banyaknya. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita, junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh umat ila yaumil qiyamah. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Bang Syahid, kita ini sudah berada di hari kedua. Hari kedua, saat-saat yang paling berbahagia bagi kita umat yang beragama, bagi kita yang taat melaksanakan perintah Allah, melaksanakan saum di bulan suci Ramadan. Karena ini adalah saat di mana kita layak bergembira, berbahagia karena ada keimanan di dalam hati kita melaksanakan saum Ramadan. Terlepas dari kondisi saat ini yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, ini tidak mengurangi kekhidmatan kita, kekhusyuan kita melaksanakan ibadah saum di bulan suci Ramadan. Itu karena Ramadan ini sama dengan Ramadan sebelumnya. Keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di Ramadan ini sama dengan di Ramadan sebelumnya. Kalau di Ramadan sebelumnya ada ampunan dosa, ada pembebasan dari neraka, sama di Ramadan ini juga. Jadi tidak ada bedanya ya. Apabila masuk Ramadan, pintu-pintu neraka ditutup, pintu-pintu surga dibuka, setan-setan dibelenggu. Itu berlaku pada saat ini juga. Di bulan Ramadan ada suatu malam yang sangat istimewa, yang diburu oleh semua umat yang beriman, Lailatul Qadar. Ramadan ini pun ada Lailatul Qadar, dan kita tetap menunggu ya, kita mempersiapkan diri dalam rangka menyambut malam yang istimewa tersebut, karena Ramadan ini pun ada Lailatul Qadar ya. Untuk itu sahabat MK Channel juga jamaah Baitul Syakirin TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tetap optimis ya, bahwa apapun yang menimpa kita saat ini akan segera berakhir ya. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, hari-hari itu akan diputar di antara manusia. Ada saatnya kita senang, ada saatnya kita bersedih, ada saatnya kita gembira, ada saatnya kita kehilangan ceria ya. Maka insya Allah musibah ini akan segera berlalu. Yang penting bagi kita semuanya, sahabat MK Channel juga jamaah Baitul Syakirin TV, kita tetap istiqomah melaksanakan kebaikan di Ramadan ini. Jangan kurangi kebiasaan-kebiasaan baik yang selalu kita laksanakan di setiap Ramadan. Yang biasa berbagi menjelang berbuka harus tetap berbagi ya. Tentu dengan cara yang mungkin dibuat bervariasi. Kalau biasa kemarin dikumpulkan di masjid nunggu jamaah yang datang ke masjid, sekarang dikirim tuh ke rumah-rumah ya. Atau juga mungkin di pinggir jalan masih tetap ada orang yang lalu lalang, kita masih bisa tetap berbagi. Sahabat MK Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari kedua ya Bang ya. Hari ini hari kedua. Kita akan melanjutkan bahasan dari yang kemarin ya. Kemarin itu kita membahas tentang bagaimana kita berkewajiban membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ini dasarnya di dalam surat Ali Imran ayat 102, 103, 104 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan takwa yang sesungguhnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan kalian jangan mati kecuali dalam keadaan muslimun. Ayat 102 ya. Lanjutan ayatnya ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'a, dan berpegang teguhlah kalian bihablillah, terhadap hablullah. Apa arti hablu? Tali ya, tali tambang. Hablullah, tali Allah. Fungsinya tali itu untuk mengikat ya. Hablullah, tali Allah, fungsinya untuk mengikat hamba Allah subhanahu wa ta'ala agar tidak bercerai-berai, agar semuanya fokus pulang kampung. Pulang kampung apa mudik? Semua hamba Allah subhanahu wa ta'ala jangan bercerai-berai, satukan visi dan misi selama di dunia, pulang kampung, mudik ke kampung halaman kita. Mana kampung halaman kita? Surga. Ayah kita dulu di mana diciptakan? Di surga. Jadi mudik kita adalah mudik ke surga. Setiap hari kita melalui hari-hari ini dalam rangka menuju perjalanan ke satu titik yang sama, menuju ke Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ingin berkumpul kembali di surga. Karenanya dulu yang di alam arwah berkumpul, sekarang pun berkumpul. Saya dengan Bang Syahid dulu berkumpul ya, ketika di alam arwah, karenanya di dunia berkumpul. Insya Allah dan mudah-mudahan kita tetap terus berkumpul nanti di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat MK Channel, jamaah Baitul Syakirin TV, sekarang teman-teman sahabat melihat kami di sini meskipun kami tidak bisa melihat sahabat di sana ya. Insya Allah kita akan dikumpulkan lagi nanti di surga. Amin ya rabbal alamin ya. Bagaimana agar kita bisa mempertahankan, membela keislaman? Wala tamutunna illa wa antum muslimun, kalian jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Bagaimana agar keislaman itu terbawa sampai mati? Ayat berikutnya itu ayat 103, seolah-olah ilah, alasan ya, dan cara bagaimana agar kita tetap di dalam keislaman. Wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi agar kita husnul khotimah, mati dalam keadaan Islam, harus i'tisam, berpegang teguh terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan lepaskan ini agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi dikatakan hablu artinya tali tambang karena mengikat ya. Atau juga semacam begini ya, ketika ada arus sungai yang deras, kita hanyut ke arus sungai yang deras, kira-kira yang dibutuhkan ketika kita dalam kondisi seperti itu apa? Mau umpamanya ini Bang Syahid sedang apa itu di apa namanya? ini uang 1 miliar, atau udah nih kamu jadi presiden aja. Bermanfaat gak itu tawaran seperti itu? Oh, di dunia memang gak bermanfaat ya, gak bermanfaat. Yang bermanfaat pada saat itu adalah nih tali. Meskipun hanya seutas tali, nggak begitu gede, tetapi apabila tali itu tertambat di samping ya, kemudian kita raih, itu insya Allah meskipun di arus yang begitu deras, kita tetap bisa selamat ke pinggir ya, ke tepi. Kenapa? Karena kita berpegang kepada tali tersebut ya. Wa'tasimu bihablillah, tali Allah subhanahu wa ta'ala ini Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Jadi nggak datang secara tiba-tiba, Allah turunkan dari atas ke bawah. Turun dari atas ke bawah kan? Turun dari atas ke bawah. Dari Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi al-a'la, diturunkan, dibawa oleh malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana kepada nabi-nabi sebelumnya, kemudian disebarkan di tengah-tengah umat manusia. Itulah hablullah. Jalannya siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ini jalan yang lurus, hablullah ya. Jadi di ayat 102 ini, ayat 103, ada perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala agar kita husnul khotimah adalah berpegang teguh kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Amrun bil i'tisam
bidinillah, perintah berpegang teguh kepada agama Allah, wa huwa at-tamassuk wal akhdhu bi, berpegang teguh, wal istiqamah alaihi. Istiqamah itu apa? Istiqamah konsisten, konsekuen, itu istiqamah ya. Jadi jangan angin-anginan, jangan beragama karena musim ya. Ada orang beragama karena musim, ada. Ini musim Ramadan di mana-mana pakai jilbab, yang nggak pakai jilbab pun pakai jilbab ya, yang nggak biasa sholat pun jadi rajin sholat. Bahkan katanya yang paling protes dengan tidak adanya sholat tarawih di masjid itu yang gak biasa ke masjid, karena mereka 11 bulan nunggu mau ke masjid, pas Ramadan di lockdown gak boleh ke masjid karena rindu. Istiqomah, dia terus konsisten, konsekuen berpegang kepada agama Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Jangan hanya beragama ketika miskin, ketika kaya lupa dengan agama. Jangan beragama ketika butuh dukungan, ketika sudah dapat dukungan ditinggalkan agama. Harus istiqomah ya. Wal ijtima' ala dzalik wa nahyun 'anit tafarruq, ada larangan dari tafarruq fih, terpecah belah. Lianna jama'ata rahmah wal furqah adzab wa yadullahi ma'al jamaah, karena jamaah bersama-sama itu adalah bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kita berkumpul dengan komunitas orang-orang baik itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan karena ada rahmat Allah lah kita bisa berkumpul. Apa rahmat Allah? Kasih sayang Allah. Di dalam hati Allah simpan kasih sayang, maka dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kita berkumpul. Ya. Gini. Penjahat akan kumpul dengan siapa? Penjahat. Sesama penjahat. Di sono ada komunitas penjamret, semuanya penjamret ya. Di sini ada komunitas ahli sedekah, berarti semuanya ahli sedekah. Komunitas orang-orang soleh, komunitas orang-orang jahat, mereka berkumpul dengan komunitasnya. Maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, orang beriman akan berkumpul bersama orang-orang yang beriman juga. Jadi sebenarnya sangat mudah untuk melihat siapa diri kita. Kita ini orang soleh atau orang jahat, gitu ya? Gimana caranya? Lihat temannya. Lihat temannya. Teman saya Bang Syahid orang soleh, insya Allah. Saya juga orang soleh. Ya. Tapi kalau berteman dengan Bang Sangit, ya, gitulah kita sama dengan Bang Sangit, ya. Gitu. Almar'u ala dini khalilihi, kan gitu. Almar'u ala dini khalilihi, seseorang itu ala dini khalilihi, dia akan berkumpul dengan din, kebiasaan khalilnya, sahabatnya, temannya. Falyanzur ila may khalil. Kalau kamu ingin mengenal seseorang, lihat dengan siapa dia bersahabat ya. Ini awal ayat 103. Lanjutannya, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum. Dan ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala atas kalian, id kuntum a'da'an, ketika dulu kalian itu sebelum datang Islam a'da'an, bermusuh-musuhan. Masyarakat jahiliyah yang diabadikan di dalam Al-Qur'an adalah mereka yang hidup sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi. Itu masyarakat jahiliyah. Pertanyaannya, apakah pada saat ini masih ada masyarakat jahiliyah? Masih. Tentunya juga dengan karakter yang sama dengan mereka. Ya. Ada masyarakat jahiliyah di zaman modern seperti ini, masih ada. Apabila keyakinannya masih sama dengan keyakinan orang-orang jahiliyah, kebiasaannya masih sama dengan kebiasaan masyarakat jahiliyah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idz kuntum a'daan", dulu kalian itu sebelum datang Nabi Muhammad SAW, sebelum datang al-Islam, a'daan, kalian itu bermusuh-musuhan. Antara satu orang bermusuhan dengan orang yang lain, antara satu keluarga bermusuhan dengan keluarga yang lain, antara satu kabilah bermusuhan dengan kabilah yang lain. Pokoknya ketika melihat yang beda maka dianggap musuh. Kan repot kalau dianggap beda dianggap musuh. Yang beda dianggap musuh ya. Bisa jadi
antara satu kampung bermusuhan dengan kampung yang lain. Dulu sebelum masa jahiliyah seperti itu, ya. Dan sebelum masa Islam jadi masa jahiliyah seperti itu. Dan begitulah masyarakat jahiliyah bisa mempertahankan eksistensi, bisa mempertahankan kehidupannya. Karena di sana itu kan untuk bercocok tanam tidak seperti di Indonesia. Di sini kita di Indonesia apapun tumbuh, ya, nanam pisang tumbuh, nanam singkong tumbuh. Apalagi nanam singkong itu paling mudah, ya. Nanam singkong itu udah potong, tancepin, udah tinggalin, jadi, ya, nggak harus ada pemeliharaan secara khusus. Nah, di Jazirah Arab boro-boro seperti itu, ya, susah ya untuk tumbuh-tumbuhan seperti kita. Sementara mereka pun masih sama dengan kita, butuh makan, butuh eksistensi diri dan lain sebagainya. Maka di antara kebiasaan masyarakat jahiliyah itu adalah mempertahankan komunitasnya dengan cara berperang. Siapa yang kuat, ya, dialah yang bisa eksis. Kalau yang lemah, otomatis dia akan hilang dari peredaran, ya. Gitu. A'daan fa'allafa baina qulubikum. Kemudian Allah mentaklif, mempersatukan di antara hati-hati kalian. Ini ayat redaksi amrun bisyukrihi ta'ala, perintah agar bersyukur kepada Allah Ta'ala ala ni'matil ulfah, atas nikmatnya persaudaraan allati an'amallahu biha alaihim ba'dal adawati syadidah, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berikan kepada mereka setelah sebelumnya mereka bermusuh-musuhan. Allati kanat bainal Awas wal Khazraj, yang terjadi di antara Awas dan Khazraj. Siapa Awas dan Khazraj? Hum ansarullah wa rasulih, khususan mereka lah para penolong Allah, penolong Rasul, ya, secara khusus yang ada di Madinah. Sebelum Islam datang mereka itu selalu berperang antara Awas dan Khazraj, ya, dua suku dari masyarakat Arab yang terus diprovokasi oleh orang Yahudi agar berperang. Dan orang Yahudi, Bani Nazir, Bani Qainuqa, yang eksis di Madinah sebagai benalu, mereka selalu mencari keuntungan dengan peperangan yang terjadi antara Awas dan Khazraj, ya. Mereka bikin senjata, itu senjata nggak laku kalau nggak ada peperangan. Maka terus Awas dan Khazraj diprovokasi agar senantiasa berperang. Begitu datang Islam, begitu Nabi Muhammad SAW mendakwahi mereka, berhenti permusuhan di antara mereka. Allah mentaklif, Allah mempersatukan di antara hati mereka, ya. Wa baina sairil arab umuman fa innahum innama kanu yaqtatilun wa yatanahabun wa ya'kulu ba'dhum ba'dhan. Itulah kebiasaan masyarakat Aws dan Khazraj sebelum Islam datang. Mereka saling bunuh, saling peperang, merangi antara mereka, ya. Wa qad kanu min qabli ayyam atsallahu ilaihim rasulahu ala syafa hufrati minan nar. Aws dan Khazraj sebelum Islam datang, mereka itu ala syafa hufrati minan nar, berada di pinggir jurang. Syafa hufrati minan nar, berada di pinggir jurang neraka. Taruhlah ini jurang, ini neraka. Orang yang masuk ke jurang adalah yang berada di pinggir jurang. Yang mendekat ke pinggir jurang gak bakal terjerumus ke jurang. Apa nih di pinggir jurang neraka ini, ya? Di pinggir jurang neraka, di sana ada maksiat. Jadi masyarakat jahiliyah itu senang maksiat, saling membunuh, berjudi, bahkan yang paling terkenal itu apa? Membunuh bayi perempuan, ya, bayi perempuan. Dan kalau mereka melakukan itu, otomatis mereka tergelincir ke dalam neraka. Itu sebelum Islam datang, ya. Nah, ta'liful qulub, kesatuan hati ini begitu mahal, ya. Di dalam surat Al-Anfal ayat 62-63 Allah mengingatkan tentang nikmat ini, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Dialah Allah yang
telah memberikan kekuatan kepada engkau Muhammad binasrihi dengan pertolongan Allah, wabil mukminin dan dengan kehadiran orang-orang yang orang beriman. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Allah Subhanahu wa taala telah mempersatukan di antara hati-hati mereka. Seandainya kau infakkan ma fil ardi jami'an, apa yang ada di muka bumi. Apa yang ada di muka bumi? Mas, apalagi perak. Mas itu orang Jawa. Mas. Berbagai kekayaan, harta benda, jabatan, teman, semuanya ditumpahkan, diberikan agar manusia hatinya bersatu. Ma'allafta baina qulubihim, kau tidak akan mampu mempersatukan hati manusia. Ya, kumpul, ada apa? Ada nasi bungkus. Ya, nasi bungkus habis, bubar lagi. Ya, teriak-teriak ketika nasi bungkus belum ada. Kalau dikumpulkan karena nasi bungkus. Tapi Islam datang itu mempersatukan bukan dengan nasi bungkus. Siapa yang mempersatukan? Allah. Dengan apanya? Dengan rahmatnya. Ya, makanya kita melihat kaum muslimin itu rajin berkumpul di masjid untuk sholat berjamaah. Coba di masjid yang sholat berjamaah, apakah dengan sholat berjamaah itu mereka dapat amplop? Enggak, ya. Jamaah tetap berlomba-lomba untuk berada di shop pertama, padahal nggak ada apa-apa di shop pertama, nggak kelihatan secara fisik. Ya, kenapa berlomba-lomba ingin mendapatkan di shop pertama? Karena begitu mereka mengetahui ada pahala yang besar di shop pertama. Masjid-masjid penuh, ya. Masjid-masjid penuh, kecuali sekarang aja karena memang dilarang, ya. Ini di hari-hari biasa masjid-masjid itu penuh, selalu penuh. Kenapa? Karena berburu pahala, ada rahmat Allah Subhanahu wa taala, gitu. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Lanjutan ayat ini, bagaimana agar Islam ini tidak lepas dari diri kita. Setelah tadi disebutkan berpegang teguh terhadap agama Allah, kemudian ingatlah nikmat Allah. Jadi menyebut-nyebut nikmat Allah ini salah satu usaha kita agar husnul khotimah ternyata. Ya. Pernah gak menghitung nikmat Allah pada diri kita? Susah ya. Kalau mau mencoba, coba deh hitung sebelum tidur, umpamanya dihitung sebelum tidur. Nikmat Allah yang kita rasakan di hari ini. Apa nikmat Allah Subhanahu wa taala? Banyak banget. Coba kita hitung. Yang kelihatan aja, yang kelihatan. Fisik kita yang sempurna. Ini mata, telinga, hidung, fisik kita semuanya, rambut, kemudian pori-pori, kan nikmat juga itu pori-pori, air mata, ini juga nikmat, yang fisik ya. Belum yang nggak kelihatan, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Adanya rasa syukur, adanya ridho, kemudian adanya ikhlas di dalam hati. Pokoknya mah nggak kehitung. Ya. Itu terus harus kita mensyukurinya. Bagaimana caranya mensyukurinya? Paling minimal mensyukuri nikmat Allah itu adalah jangan ngaku itu hasil keringat sendiri. Ya, Bang Syahid ganteng nih. Ucapkan apa? Alhamdulillah. Itu tandanya bersyukur. Bagaimana kalau tidak bersyukur? Bang Syahid ganteng nih. Siapa dulu namanya. Jadi kembalikan kepada Allah. Jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengembalikan semua nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada Allah. Ini milik Allah, ya. Tuh. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Yang ketiga, bagaimana agar kita husnul khatimah? Wala takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Bang, ini ayat tentang apa nih, Bang? Wala takum minkum ummatun, perintah untuk amar ma'ruf dan nahi munkar, Ustaz. Amar ma'ruf, nahil munkar. Apa amar ma'ruf?
menyuruh kepada kebaikan. Kebaikan. Nahyil mungkar? Mencegah daripada kemungkaran. Oke, amar ma'ruf nahyil mungkar. Kenapa mesti amar ma'ruf nahyil mungkar? Apa ya? Karena pada dasarnya manusia itu suka yang ma'ruf atau suka yang mungkar nih? Ma'ruf. Suka yang ma'ruf ya? Suka lalai. Suka lalai. Ya. Umpamanya ini. Yang ma'ruf itu menolong orang lain. Menolong orang lain. Ma'ruf kan? Pada dasarnya manusia suka nggak menolong orang lain? Suka. Suka. Tapi ada yang suka lalai. Udah jelas perlu ditolong, dibiarin aja. Ya. Karena itu katanya itu macam-macam orang menyikapi keadaan itu. Ada kejadian yang memilukan. Nenek-nenek bawa barang yang banyak, tiba-tiba jatuh itu. Ada yang klik dipoto, disebarin di media sosial. Tolong dong. Ada yang naik motor, pas melihat, wah kasihan banget, jalan lagi. Gitu. Ada lagi, tolong dong, kamu kok bengong mulu, gitu kan. Ada yang seperti itu. Itu salah nggak sih? Salah. Salah ya. Meskipun masih tetap ada nilai kebaikan. Klik, ada nilai kebaikannya, ada ngasih tahu orang, ya. Ini ada yang perlu ditolong. Ya. Tapi yang paling bijak itu adalah dia langsung yang terjun menolong kepada nenek tersebut, diambilkan, dibawakan. Ya, nah harus ada yang amar ma'ruf nahyil mungkar, nyuruh pada kebaikan. Ya. Menyuruh kepada kebaikan itu tentunya juga perlu ilmu, perlu mengetahui apa yang baik. Apa sih yang baik? Gak mungkin seseorang nyuruh kepada kebaikan kalau dia tidak mengetahui itu kebaikan, gak mungkin. Ya, nyuruh sholat sementara dia sendiri nggak tahu sholat, gak mungkin. Nyuruh zakat dia sendiri nggak tahu zakat, nggak mungkin. Jadi dalam hal ini berarti kita harus tahu apa itu ma'ruf. Nahyil mungkar. Apa nahyil mungkar? Melarang dari kemungkaran. Gak mungkin kita melarang dari kemungkaran kalau kita tidak tahu bahwa itu mungkar atau dia sendiri suka kepada kemungkaran. Ya. Nah, di kitab ini wahwa a'ni al khair alal jumlah. Yang dimaksud yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan itu, atau tadi istilahnya adalah amar ma'ruf, ya. Al khair alal jumlah, apapun bentuknya kebaikan, al iman wa ta'ah, yakni keimanan dan ketaatan. Kalau disimpulkan kebaikan itu intinya dua. Pertama iman, yang kedua ketaatan. Nah, ini ajak orang agar beriman kepada Allah, ajak orang agar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Apa yang disuruhkan oleh Rasul? Ngajak manusia agar beriman kepada Allah. Apa yang dilakukan oleh Rasul? Ngajak manusia agar taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa da'wah, ngajak itu istilah simpelnya dakwah. Ila dzalika manzilatun indallahi rafi'ah. Dakwah itu mendapat tempat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qurbatun ilallahi 'azimah. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang derajatnya paling besar. Qala Rasulullah SAW bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai'un. Wa man da'a ila dhalalatin kana 'alaihi minal itsmi mithlu athami man tabi'ahu min ghairi ayyan qusa min athamihim syai'un." Ya. Barang siapa mengajak kepada petunjuk, barang siapa mengajak kepada petunjuk, maka dia mendapat pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, dengan tidak dikurangi dari pahala-pahala orang itu. Satu. Jadi kalau kita ngajak kepada kebaikan, ada 10 orang yang melaksanakan kebaikan, maka kita dapat pahala 11. Pahala kita plus 10 orang yang melakukan kebaikan. 100 orang yang melakukan kebaikan karena kita ajak, mereka semua melaksanakan kebaikan, berarti ada pahala 101 kali. Kita melaksanakan sekali, tapi kita mendapat pahala 100 kali. 101 kali. Dan ini juga berlaku dalam hal memberikan buka puasa kepada orang yang puasa, kan gitu ya. Terus ini orang kaya yang cerdas itu seperti itu, dan ini tidak bisa
dicapai oleh orang yang katakan miskin, berbuka. Kemudian ada orang kaya ngasih buka kepada orang lain. Dia sendiri puasa, dapat pahala puasa ya. Kemudian dia memberi buka kepada 10 orang. Maka pada saat itu, pada saat dia berbuka dapat pahala berapa dia? Pahala 11. Pahala puasa dia sendiri dan pahala 10 orang yang dia kasih buka. Masya Allah, ini orang kaya yang dermawan seperti ini. Orang kaya, dermawan, pandai membaca dan melihat kesempatan bagaimana dia beramal, ya. Dia ingin masuk Ramadan itu dapat pahala puasa sebanyak-banyaknya. Gak mungkin dia menggandakan diri. Bang Syahid tetap satu, Zainal tetap satu. Otomatis ketika melaksanakan kebaikan hanya dapat pahala Bang Syahid. Tapi Bang Syahid ingin dapat pahala yang banyak, kasih makan orang untuk berbuka, ya seperti itu. Wa man da'a ila dhalalatin kana 'alaihi minal itsmi mithlu athami man tabi'ahu. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapat dosa seperti orang yang mengikutinya. Min ghairi ayyan qusam min athami masya'un, dengan tidak dikurangi. Ini sebaliknya, Bang. Kalau tadi mengajak kepada kebaikan dapat pahala sebanyak orang yang melakukannya, orang sekarang mengajak kepada kesesatan, dia dapat dosa sebanyak orang yang melakukan kesesatan yang sama. Betul gak? Dia berzinahnya sekali, tapi dia dapat siksaan zinah berkali-kali setiap kali ada orang yang meniru dia. Jadi dari antara manusia siapa yang paling banyak dosanya, coba? Yang paling banyak dosanya siapa di antara manusia? Yang pertama kali melakukan dosa siapa di antara manusia? Anak Nabi Adam? Qabil. Ini ingatnya mobil. Qabil, ya. Qabil membunuh siapa? Membunuh Habil, ya. Itu dosa yang pertama kali dilakukan oleh umat manusia adalah dosa pembunuhan yang dilakukan oleh Qabil kepada Habil. Sebelumnya belum ada pembunuhan, baru beliau aja yang pertama kali, karena katakan sebagai inisiator, ya, yang memulai. Nah, kesininya setiap kali terjadi pembunuhan, karena ini yang sebagai inisiator, maka dosa dari setiap yang membunuh diberikan juga kepada Qabil, ya. Makanya kalau mau menjadi inisiator, jadilah inisiator kebaikan. Ya, jangan sampai kita memulai sebuah kejelekan yang nanti akan diikuti oleh orang-orang setelah kita. Siapa yang paling berpotensi untuk diikuti? Pemimpin. Tokoh, pemimpin, baik pemimpin masyarakat atau pemimpin agama. Karenanya kalau ada kemaksiatan yang dilakukan oleh pemimpin, dosanya lebih besar daripada maksiat yang dilakukan oleh rakyat biasa. Ada ulama, nauzubillah, contoh umpamanya, ada ulama yang melakukan sebuah kemaksiatan, diikuti oleh jamaahnya, maka seluruh dosa dari jamaah yang melakukan itu diberikan juga kepada ulama tersebut. Nauzubillah min dzalik. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berikan amanah kepemimpinan, Allah karuniakan kepada seseorang karunia ilmu, ya, dan lain sebagainya. Di satu sisi dia itu ada beban yang berat pada dirinya. Kenapa? Kalau dia melakukan kejahatan, bukan hanya nanggung dosa dia, tapi dosa-dosa orang di belakangnya. Tetapi juga harus berbahagia ketika dia melakukan kebaikan, ada banyak orang yang melakukan kebaikan di belakangnya, ya. Masya Allah. Nah, di dalam hadis lain Rasul bersabda, "Ad-dal alal khairi kafa'ilihi." Orang yang menunjukkan kebaikan, kafa'ilihi, itu persis seperti orang yang melakukannya, gitu. Bang Syahid, ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada ya? Ada, Khair apa itu? Jadi seperti yang Ustaz telah sampaikan, bahwasanya ketika kita berbuat kejelekan, maka yang mengikuti kita maka akan mendapatkan, kitanya akan mendapatkan dosa pula seperti yang mengikuti kita. Gimana kalau itu masa lalu, misalkan kita pernah melakukan
sesuatu kejelekan masa lalu, Ustaz. Sehingga itu pernah dilakukan oleh orang-orang yang mengikuti kita. Tapi dalam masa yang akan datang kita bertobat untuk tidak mengulangi itu, dan kita meminta kepada Allah semoga yang mengikuti kita itu istilahnya kita berlepas diri lagi lah atas yang kita pernah lakukan itu gimana, Ustaz? Ini tokoh maksiatnya bertobat gitu ya. Begini, yang namanya tokoh itu pasti dia akan disorot terus oleh pengikutnya kan. Ketika dia melakukan maksiat, maka pengikutnya akan melakukan maksiat. Kenapa? Dia melaksanakan maksiat secara terang-terangan. Kalau dia bertobat, karena dulu ketika melaksanakan maksiat itu dia melaksanakannya secara terang-terangan, maka pertaubatannya pun harus dilakukan secara terang-terangan juga, ya, agar para pengikutnya ikut bertobat juga, dan harus mengajak kepada para pengikutnya, sekarang saya bertobat, saya melakukan kekeliruan ini bla 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 bla, disebutin bahwa saya keliru ini gitu kan, ya. Diajak untuk bertobat, bukan hanya dia sendiri. Itu sebagai konsekuensi, ya, konsekuensi dari orang yang melakukan maksiat banyak pengikutnya, dia pun harus bertobat dan banyak harus diikuti juga oleh orang lain, ya, seperti itu Bang Said ya. Jadi tobatnya pemimpin itu dia harus memimpin di dalam pertobatan. Kenapa? Dulu dia maksiat banyak yang mengikuti, tobatnya pun harus banyak yang mengikuti juga, gitu. Karenanya redaksinya wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kalau kata ya'muruna bil ma'ruf yanhauna 'anil munkar bentuknya jamak, jadi banyak. Amar ma'ruf nahil munkar tidak bisa dilaksanakan oleh manusia sendiri. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang katakan memiliki power secara personal. Itu pun beliau ketika berdakwah tidak berdakwah sendirian. Beliau justru mengorganisir para pengikutnya, para sahabatnya, beliau organisir agar semuanya berada di barisan yang sama amar ma'ruf nahyi munkar. Apalagi kita yang tidak dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak maksum dari dosa, ya. Ketika kita amar ma'ruf nahyi munkar, kita harus berada di sebuah komunitas amar ma'ruf nahyi munkar. Bergabunglah dengan komunitas yang punya komitmen yang sama. Mana komunitasnya? Bisa jadi di masjid, ada pengurus DKM, ya. Di kemasyarakatan ada organisasi kemasyarakatan, bergabunglah, jangan sendirian, ya. Di sekolah juga kan begitu, di sekolah ada organisasi sekolah, ya, atau yang formal-formal mungkin kayak di di pemerintahan, bahkan kalau yang sifatnya politis ada partai gitu kan, ya silahkan bergabung dalam rangka untuk menyusun kekuatan agar bisa amar ma'ruf nahyi munkar, ya. Wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang muflihun, orang yang bahagia. Baik Bang Said, itu mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Ada lagi pertanyaan? Mungkin cukup Ustaz, mungkin kalau nggak ada tambahan bisa saya simpulkan. Kita lanjut lagi ya, sampai maghrib. Kita nunggu maghrib ini ya, Masya Allah. Kita lanjut ya. Silakan Ustaz. Wal amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar min a'zami sya'iriddin. Amar ma'ruf nahyil munkar ini termasuk syiar agama yang paling besar. Apa syiar itu? Tanda. Di tubuh kita ada sya'run. Sya'run itu apa? Rambut. Itu kan syiar, ya. Rambut sebagai tanda ini. Ini rambut siapa itu? Hanya kan kita urus banget itu rambut itu ya. Di dalam agama itu yang disebut syiar agama, tanda agama. Tanda agama ini banyak. Umpamanya tanda masjid apa? Bulan bintang. Ada kubah, bulan bintang, ada mihrab, ya. Itu tanda. Tanda Islam ada apa? Banyak, bangunan-bangunan, ucapan-ucapan sebagai syiar Islam. Assalamualaikum itu kan tanda Islam. Jadi itu syiar Islam. Salat syiar Islam, ya. Al-Qur'an syiar Islam. Termasuk pakaian juga, ada pakaian-pakaian yang merupakan syiar, tanda bahwa dia itu orang muslim. Kalau laki-laki mungkin tidak 100% seperti itu ya, yang pakai peci, umpamanya pakai peci ini, peci mana ini? Peci Depok ini ya. Nah, ini peci pesantren kalau ini ya. Ada yang hitam, peci orang Indonesia. Tapi ada
khas orang Islam umpamanya ya. Nah, kayak serban umpamanya ya. Nah, Masya Allah, karena Rasulullah SAW senantiasa menggunakan itu. Bagi wanita, jilbab itu juga syiar Islam. Termasuk syiar Islam itu adalah adanya amar ma'ruf nahyil mungkar, menyuruh kepada kebaikan, melarang dari kemungkaran. Itu adalah salah satu syiar Islam, sehingga Islam akan kelihatan, akan nampak apabila masih ada amar ma'ruf nahyil mungkar. Kalau umat muslim sudah meninggalkan amar ma'ruf nahyil mungkar, maka Islam bisa hilang. Iya, gak ada syiarnya ya. Masjid sekarang meskipun dibatasi yang berjamaah, syiarnya masih tetap ada. Ada azan, masih tetap ada adzan, ada sholat berjamaah meskipun dibatasi, karena itu ada syiarnya di sana ya. Wa aqwa da'aimil Islam, dan amar ma'ruf nahi munkar itu adalah tiang Islam yang paling kuat ya. Wa habbul wadhaif 'alal muslimin, dan pekerjaan yang paling penting atas kaum muslimin. Wal qiyamu bidzalik ani al-amr wan nahy la budda minhu wa la rukhsata fi tarkihi. Ternyata amar ma'ruf nahyil munkar itu adalah kewajiban yang tidak ada rukhsahnya, tidak ada keringanan. Masya Allah, tidak ada keringanan. Kalau untuk jadi presiden ada keringanan kan? Gak kuat jadi presiden, jangan maksa jadi presiden, rukhsah ya. Tapi amar ma'ruf nahyil munkar tidak ada keringanan. Semua umat Islam harus terlibat dalam amar ma'ruf nahyil munkar. Dalilnya mana? Hadis Rasulullah SAW, man ro'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadi, fa illam yastati' fa bilisani, wa illam yastati' fa biqalbi, wa dzalika adhaful iman. Apa itu artinya? Barang siapa ya, betul, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Apabila ia tidak sanggup, maka dengan lisannya. Terus apabila ia tidak sanggup juga dengan hatinya. Dan apabila tidak sanggup juga, maka dengan hati. Dengan hati jadi. Nggak ada yang keempat. Pertama, rubah dengan yad, dengan tangan, dengan kekuasaan, dengan tandanya juga bisa itu. Rubah dengan tanda tangan, ya, gitu. Kan kalau tanda tangan penguasa itu sakti ya. Tanda tangan set jadi jalan, tanda tangan set hilang tempat-tempat kemaksiatan, kan rubahlah dengan tangan. Fa ilam yastati fa bilisani. Enggak mampu dengan tangan karena enggak punya tangan, enggak punya kekuasaan, maka dengan lisan. Lisan ngomong ya. Maka mudah-mudahan ini kita salah satu bentuk amar ma'ruf nahi munkar dengan lisan. Fa ilam yastati fa biqalbi, kalau tidak mampu juga maka dengan hati. Itu ada orang yang berzina, itu ada orang yang berjudi, kita tidak mampu untuk merubahnya. Kenapa? Pelakunya itu preman-preman umpamanya ya, sementara kita badannya kecil, nggak punya kekuatan. Fa biqalbi, maka dengan hati. Rubahlah dengan hati. Bagaimana merubah dengan hati? Ingkar, tidak ridho dengan kemaksiatan. Dan ini adalah selemah-lemah iman. Artinya orang yang beriman yang paling lemah keimanannya, dia harus ingkar terhadap kemaksiatan. Jangan sampai ada keriduan terhadap maksiat. Ada tetangga berzina ridho, ada tetangga berjudi ridho. Jangan, minimal kita ingkar, tidak ridho dengan hati ya. Bahkan berusaha bagaimana agar hilang itu kemungkaran dari tengah-tengah masyarakat muslim ya. Wallahu a'lam bishawab. Sepertinya sebentar lagi maghrib kita ya. Maaf Ustaz. Berapa menit lagi kita maghrib nih? Di sini 3 menit lagi Ustaz. 3 menit. Masya Allah. Sahabat MK Channel juga jamaah Baitul Syakirin TV, selamat menunggu saat-saat yang membahagiakan kita ya. Apa saat membahagiakan itu? Yang pertama, berbuka puasa. Setelah seharian kita menahan diri dari rasa haus dan lapar, maka sekarang insya Allah kita akan segera berbuka. Pastikan berbuka dengan kurma yang manis-manis, tapi jangan dengan wajah babi. Kalau nggak ada yang manis-manis, dengan air putih ya. Terakhir kita doa ya, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lindungi kita semuanya. Allah kuatkan keimanan kita, Allah kuatkan keislaman kita, Allah berikan kepada kita ilmu yang manfaat. Yang dengan ilmu manfaat itu kita bisa amar ma'ruf nahi munkar, bisa mengajak kepada kebaikan, bisa melarang dari kemungkaran semampu kita. Dan mudah-mudahan kemampuan kita terus meningkat setelah kita mampu dengan hati karena keyakinan yang baik,
Kemudian Allah berikan kemampuan kepada kita lisan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Setelah lisan kuat, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan, yang dengan kekuatan tersebut kita bisa amar ma'ruf nahi munkar, sehingga Islam benar-benar terpelihara dari diri kita, Islam terpelihara dari keluarga kita, Islam terpelihara dari masyarakat kita, Islam terpelihara dari muka bumi ini. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita mati hanya dalam keadaan Islam karena kita berkomitmen membela Islam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa sallim ajmain amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azim sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Allahumma ya muhawwilal hal hawwil halana ila ahsanil hal. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma ya Allah, berikan kepada kami kemampuan untuk bertobat, berikan kepada kami kemampuan untuk bisa menjauhi maksiat. Ya Allah, berikan kepada kami kemampuan untuk melaksanakan ketaatan dengan sungguh-sungguh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat berbuka puasa. Dhahabat dhama wa abtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Kembalikan. Baik jemaah Baitul Syakirin TV dan sahabat MK Channel yang berbahagia, telah usai pertemuan kita pada kali ini. Nantikan kami di pertemuan yang akan datang, yaitu besok dan seterusnya. Saya selaku host Imam Syed Ramadan dan pembicara Ustadz Zainal Muttaqin, kami pamit undur diri. Jika ada salah kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا